Halo, jumpa lagi di video kali ini kita akan membahas mengenai physical site security. Nah, ini apa ini? Makanan apa lagi nih? Nah, jadi di sini kita akan membahas bahwa meskipun namanya cyber security, keamanan cyber, tapi tidak melulu berbicara yang diamankan itu berbau komputer, jaringan, server, data center, tidak hanya itu, tapi yang perlu dipikirkan adalah mengenai juga keamanan lokasi fisik. Lokasi fisik itu seperti apa? Gedung, ya. Kemudian area parkir, ya, dan area-area kritikal yang lainnya. Nah, bagaimanakah itu? Yuk kita langsung saja ya. Jadi tempat menyimpan hal-hal, informasi, ya, barang, harta karun kalau perlu ya, yang sifatnya kritikal. Nah, kritikal itu apa? Kritis, yang tidak boleh sembarangan orang tahu, yang tidak boleh orang seenaknya saja mengakses. Nah, itu bisa menerapkan kontrol akses ya untuk bisa memasukinya. Ya, contohnya tadi ya, ruang server data center, contohnya kalau perlu harta karun ya, dan lainnya ya. Jadi kontrol aksesnya kalau secara fisik ya, site itu bisa menerapkan penjagaan sekeliling lokasi. Nah, kita sudah pernah bahas mengenai multi layer security. Nah, sekarang kita akan membahas lagi lebih dalam ya. Nah, jadi pengukuran kontrol akses. Nah, kontrol akses itu bisa diukur setidaknya jika ada beberapa contoh ini ya. Nah, ini bisa menjadikan referensi atau kalau mau lebih detail lagi bisa disampaikan saja ya. Misalkan bisa dilihat kalau suatu gedung, suatu tempat itu ada kontrol aksesnya. Nah, kalau ada hal-hal seperti ini yang akan kita bahas ya. Jadi secara garis besar ini dibagi tiga area ya. Area parkir, ya, zaman modern kan orang pasti membawa kendaraan, tempat parkir, kemudian gedung secara general, kemudian internal. Nah, internal ini yang tempat kita menyimpan harta karun tadi berupa data atau harta karun beneran. Ya. Jadi gambarannya seperti ini ya. Nah, suatu daerah ya, area bisa saja bentuknya tidak bulat seperti ini ya, mungkin bentuknya bisa kotak, segitiga, atau tidak beraturan ya. Menyesuaikan saja ini supaya gampang, bentuknya bulat. Kenapa kok bulat? Nah, ini sebagai filosofi saja ya. Ya, filosofinya keamanan kontrol aksesnya di area ini bentuknya adalah lingkaran, artinya mengelilingi, sekeliling. Nah, kenapa kok dibuat sekeliling? Ya, ya jadi namanya saja di video sebelumnya mengenai kontrol akses kita sudah berbicara mengenai siapa saja sih yang boleh masuk. Nah, itu orang yang boleh masuk ke daerah sini, nah, itu harus memiliki hak akses. Hak aksesnya oleh siapa? Nah, yang ditentukan oleh yang mempunyai tempat ini. Kemudian di dalam area parkir yang biru ada yang area kuning. Area kuning ini apa? Ini dalam, jadi maksud area kuning ini adalah gedung. Nah, gedung harus diamankan. Nah, kemudian kalau gedung sudah diamankan, ya ada area yang lain lagi. Apa itu? Ya, area yang tempat data karun tadi ya, namanya area internal. Nah, ini masing-masing harus ada keamanannya. Ya, keamanannya seperti apa sih? Ya,
Apakah perlu memasang kamera CCTV banyak sekali di sini atau penjaga sekeliling di sini? Ya, kalau budgetnya, uangnya tidak ada serinya atau tinggal gunting, ya, seperti gunting daun di pohon, ya terserah. Tapi kalau uangnya terbatas, maka perlu dipikirkan efisiensi perimeter ini, ya, seefisien apa. Nah, ya, kita jelaskan mengenai lebih lanjut kontrol akses di area parkir. Ya, di area ini, ya, kontrolnya, ya, bagi yang belum tahu akses kontrol itu apa, bisa simak video mengenai akses kontrol, ya. Nah, linknya nanti disediakan di deskripsi. Ya. Di penjagaan di area parkir ini sifatnya adalah preventif atau pencegahan. Nah, kontrol aksesnya seperti apa sih? Nah, wujudnya seperti apa? Dalam bentuk pagar, fence, pagar keamanan, ya. Ini hanya simbol saja, ya. Ini kan pagar dari kayu, ya. Nah, di kenyataan bisa pakai pagar dari beton, tembok, ya. Kemudian setelah diberi pagar, kalau mau masuk harus melewati gerbang parkir, ngambil tiket parkir, ya. Setelah ngambil tiket parkir, di lapangan, jangan sampai tempat parkirannya gelap. Nah, kalau gelap nanti bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau seperti itu, ya dilakukan apa? Diberi lampu parkir. Nah, di sini lampu parkir berarti termasuk dari alat pendukung keamanan juga. Ya, jadi tidak ada punya dengan komputer kan, tapi berguna untuk keamanan parkir. Nah, ini, ya, untuk mengetahui adanya akses kontrol di area parkir itu seperti apa. Misalkan alat-alat yang kita bahas tadi, ya. Kemudian, jadi, oh ya, sebelumnya di perimeter ini, ya, di scoop parkir ini pendekatannya preventif, ya, tadi, ya, untuk mencegah, memfilter dulu, ya. Kemudian kita masuk ke kontrol akses berikutnya, yaitu di dalam gedung. Nah, di dalam gedung kontrol aksesnya seperti apa, ya, ya. Kontrol aksesnya dengan memberi penjaga, satuan pengamanan, dan mulai diberi CCTV di sini. Nah, CCTV tadi, ya, CCTV kalau di video mengenai kontrol akses yang pertama gunanya untuk sebagai perekam, yang datang siapa sih, yang masuk buka tutup pintu itu siapa sih, ya, menggunakan kamera keamanan, ya. Jadi di sini, ya, yang terlibat di sini pendekatannya akses kontrol detektif, mendeteksi apakah ada, misalkan, ya, sudah masuk ke tempat parkir, mau masuk ke rumah sakit, ingin menjenguk, ya, penjaga mendeteksi ini, oh ada yang mencurigakan ini, ya, orangnya kelihatannya mabuk, ini apa salah masuk gedung atau gimana nih, ya. Nah, ini penjaga jadi filter, ya, divalidasi oleh kamera keamanan, ya. Kamera keamanan tersambung di ruang kontrol room, ruang kontrol, ya. Di ruang kontrol CCTV bisa melihat, oh ini kelihatannya sedang ada masalah nih, ya, butuh bantuan, ya. Tugasnya menelpon nih ruang kontrol, tolong dong yang di gedung lain, tolong bantu tugas si A ini. Nah, kira-kira gitu. Jadi detektif. Nah, di sini tugasnya apa sih? Karena detektif, dia melakukan identifikasi dan mengirimkan peringatan. Peringatan. Ini orang yang kelihatannya sedang mabuk ini bisa diajak ngomong apa enggak sih? Bisa diarahkan, bisa diamankan enggak sih? Kalau bisa diamankan, ya udah beres. Tapi kalau enggak, berikan peringatan, ya. Silakan segera meninggalkan tempat ini. Kalau tidak diindahkan, ya bisa dilakukan tahapan yang
selanjutnya, ya, yaitu tindakan korektif. Di tindakan akses kontrol korektif ini contohnya di area keamanan internal, ya, ini sudah masuk ruangan khususnya, misalkan ruangan server. Ruangan server kan enggak sembarang orang boleh masuk, ya, jadi harus dilengkapi dengan kamera CCTV lagi, ya, di pintu gerbangnya, kemudian dilengkapi dengan pintu, ya, jangan sekat korden seperti biasa, enggak, jangan. Server harus diamankan dengan pintu yang terkunci. Nah, jadi di sini nanti, ya, pintu yang terkunci ini bisa mengkoreksi kalau ya orang mabuknya betul mabuk sehingga dapat melumpuhkan penjaga keamanan, ya. Nah, penjaga keamanan sudah dilumpuhkan, ceritanya mau masuk ke ruang server ini, ya, karena mabuk dia tidak tahu ruang servernya buat apa, ya, penting masuk aja. Karena tahu di server harganya perangkatnya mahal-mahal, diambil jual di luar, ya. Dia masuk, ya, ternyata tidak bisa masuk ke ruang servernya karena apa? Pintunya terkunci, ya. Ini yang dinamakan korektif, ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan, nah, di suatu tempat itu ada kontrol aksesnya atau enggak, nah, kita bisa melihat gambaran secara keseluruhan. Nah, jadi kalau dilihat secara gambaran keseluruhan, ini kita sudah masuk ke kompensasi. Ya, kompensasi itu bagaimana? Ya, di video mengenai kontrol akses bagian kedua sudah saya singgung. Jadi kalau orang berhasil menerobos pagar keamanan, ini bisa dikompensasi oleh penjaga pintu masuk. Kalau penjaga pintu masuk berhasil dibobol, berhasil dilumpuhkan, dikompensasi oleh ruangan yang terkunci. Jadi itulah cara mengamankan akses masuk dalam sebuah tempat, ya, yaitu pengamanan secara fisik. Oke, kira-kira gitu saja materi video kali ini. Di video kali ini, ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung saja komen, ya, di bawah. Dan kalau tidak ada yang tanyakan, ya mohon maaf kalau ada kesalahan, ya. Dan jangan lupa untuk happy coding.